Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang prinsip-prinsip latihan fisik. Yang pertama, perkenalan. Nama saya Andrawan Rizky Mulyani dengan NIM 099. Saya Yohanes Satria dengan NIM 100. Saya Nadia Irahmawati dengan NIM 014. Saya Teguh Prabowo dengan NIM 069. Saya Marcella Dwi Patricia dengan NIM 016. Saya Sifanya Musufa Saragi dengan NIM 091. Selanjutnya, pemaparan akan dipaparkan oleh Yohan Adi Satria. Waktu dan tempat kami persilakan. Prinsip-prinsip latihan. Prinsip-prinsip latihan memiliki peranan penting dalam aspek fisiologis dan psikologis olahragawan. Oleh karena itu, akan mendukung upaya dalam meningkatkan kualitas latihan. Prinsip latihan merupakan hal yang harus ditaati, dilakukan, dan dihindari agar tujuan dari latihan tersebut itu dapat dilakukan dan dihindari agar tujuan dari latihan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip latihan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses latihan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada prinsip individual, yang kedua ada prinsip adaptasi, ketiga prinsip beban lebih atau overload, keempat prinsip beban bersifat progresif, kelima prinsip spesifikasi, keenam prinsip bervariasi, ketujuh prinsip pemanasan dan pendinginan, kedelapan prinsip periodisasi atau latihan jangka panjang, ke-9 prinsip berkebalikan atau reversibilitas, ke-10 prinsip beban moderat atau tidak berlebihan, dan yang terakhir prinsip sistematik. Pertama, saya akan menjabarkan dulu tentang prinsip individual. Yang pertama, setiap olahraga memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga dalam menentukan beban latihan harus disesuaikan dengan kemampuan setiap individu. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, yang pertama ada keturunan atau genetik, kedua nutrisi atau gizi, ketiga waktu istirahat, keempat tingkat kebugaran masing-masing individu, kelima rasa sakit dan cedera, keenam motivasi, ketujuh kematangan atau maturation, dan yang terakhir ada faktor lingkungan. Nah, saya akan jelasin prinsip latihan fisik yang kedua, yaitu prinsip adaptasi. Prinsip adaptasi yaitu tingkat kecepatan olahragawan dalam mengadaptasi setiap beban latihan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Pada prinsip ini, organ tubuh manusia cenderung selalu mampu untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya. Dengan keadaan ini itu tentunya menguntungkan untuk keterlaksanaannya proses berlatih-melatih, sehingga kemampuan manusia dapat dipengaruhi dan ditingkatkan melalui proses latihan. Untuk prinsip adaptasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya usia olahragawan, usia latihan, kualitas kebugaran otot, kualitas kebugaran sistem energi, dan kualitas atau mutu latihan. Nah, untuk ciri-ciri terjadinya proses adaptasi pada tubuh akibat dari latihan itu ada 3. Ciri-ciri yang pertama yaitu kemampuan fisiologis, diantaranya membaiknya sistem pernafasan, membaiknya fungsi jantung, membaiknya fungsi paru-paru, dan membaiknya sirkulasi dan volume darah. Ciri-ciri yang kedua, meningkatnya kemampuan fisik, diantaranya ketahanan otot, kekuatan, dan power. Ciri-ciri yang ketiga yaitu tulang, ligamen, tendon, dan hubungan jaringan otot menjadi lebih kuat. Sekian dari saya, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip beban lebih atau overload. Overload dalam konteks latihan fisik adalah konsep yang penting untuk meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan performa tubuh, yaitu dengan cara memberikan stimulus atau beban yang lebih besar dari yang biasanya. Selanjutnya, dengan cara meningkatkannya adalah diperberat, yaitu dengan menambahkan beban. Yang kedua, dipercepat, yaitu mempercepat gerakan dalam repetisi ataupun diperlama, jadi diperlambat dalam repetisinya. Kemudian yang keempat adalah prinsip progresif. Latihan bersifat progresif berarti latihan harus dilakukan secara ajak, maju, dan berkelanjutan, atau memiliki progres
tiap sesi latihannya meningkat. Kemudian yang kelima, prinsip spesifikasi. Materi yang harus diberikan dalam prinsip spesifikasi yaitu sesuai dengan kebutuhan cabang olahraganya. Jadi setiap cabang olahraga memiliki spesifikasi atau kekhususan prinsip latihannya. Yang ada spesifikasi kebutuhan sistem energi, yang B bentuk atau model latihan. Jadi bentuk atau model latihan pun berbeda setiap cabang olahraga. Terus kemudian yang ketiga, pola gerak dan kelompok otot yang terlibat. Nah, baiklah, yang keenam itu ada prinsip bervariasi. Nah, di dalam prinsip bervariasi ini, latihan yang dilakukan secara monoton akan menimbulkan kejenuhan pada pesilat, sehingga dapat mengakibatkan kelelahan baik secara fisik maupun psikis. Nah, di dalam variasi latihan ini terdapat beberapa macam model. Yang pertama itu ada mengubah bentuk atau model latihan. Yang kedua itu adalah tempat latihan. Yang ketiga ada sarana dan prasarana latihan. Dan yang terakhir yaitu teman latihan. Selanjutnya itu adalah prinsip pemanasan dan pendinginan. Nah, di dalam prinsip ini yang pertama itu adalah ada pemanasan yang bisa dikenal dengan warm up, yang bisa dibilang secara fisiologis menyiapkan kerja sistem tubuh, dalam artian itu menurunkan viskositas otot, menyiapkan kekuatan dan kecepatan. Dan jika dibilang secara psikologis, pemanasan atau warm up ini untuk meningkatkan konsentrasi, ketegangan mental, dan menurunkan tingkat kecemasan. Yang kedua itu adalah latihan inti, dan latihan ini adalah latihan utama yang meliputi latihan fisik, teknik, taktik, dan mental. Yang ketiga itu adalah latihan suplemen. Latihan suplemen ini berisikan tentang bentuk-bentuk latihan yang prinsip gerakannya menyerupai dengan gerak teknik cabang olahraga tertentu. Nah, yang terakhir itu adalah penutup. Penutup ini mengembalikan fungsi tubuh ke arah normal dan menurunkan tingkat stres. Yang ke-8, prinsip periodisasi. Periodisasi adalah salah satu prinsip latihan fisik yang digunakan untuk mengembangkan program latihan melalui serangkaian siklus atau tahapan berdasarkan pada tujuan latihan yang ingin dicapai. Prinsip ini melibatkan pembagian masa atau pentahapan latihan yang berbeda-beda, seperti latihan jangka pendek dan latihan jangka panjang. Untuk mencapai tujuan latihan yang optimal dalam prinsip periodisasi, latihan digunakan dengan intensitas dan volume yang berbeda-beda pada setiap tahapannya, dan biasanya diikuti dengan periode pemulihan atau istirahat. Prinsip periodisasi sering digunakan dalam latihan kekuatan dan latihan fisik lainnya untuk membantu atlet mencapai performa terbaik mereka pada waktu yang tepat, seperti latihan pertandingan atau kompetisi. Yang ke-9, prinsip latihan latihan fisik reversibilitas. Yang ke-9 yaitu prinsip reversibilitas, yaitu prinsip latihan fisik yang dinyatakan bahwa efek latihan akan hilang jika latihan dihentikan atau dikurangi intensitasnya. Dalam hal ini, tubuh akan kehilangan kebugaran dan kekuatan yang telah diperoleh melalui latihan jika tidak dilakukan secara teratur. Prinsip reversibilitas menunjukkan bahwa latihan fisik harus dilakukan secara konsisten dan teratur untuk mempertahankan hasil yang telah dicapai. Oleh karena itu, prinsip reversibilitas menekankan pentingnya konsistensi dan kontinuitas dalam latihan fisik untuk mencapai yang optimal. Lalu ada prinsip beban moderat, tidak berlebih. Beban latihan yang diberikan harus disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak latih. Lalu tidak terlalu berat atau tidak terlalu ringan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan fisik sesuai dengan tujuan latihan. Selanjutnya ada prinsip sistematik. Prinsip ini perlu diterapkan karena prestasi atlet sifatnya sementara dan labil. Prinsip sistematis terkait dengan dosis atau takaran dan skala prioritas dari sasaran latihan. Untuk itu, dosis atau takaran dan skala prioritas latihan harus diperhatikan selama dalam
pelaksanaan latihan sehingga akan membantu proses adaptasi dalam organ tubuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.